Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Nur Rahmawati. Saya dari jurusan Teknik Komputer Universitas Muhammadiyah Lamongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jaringan nirkabel. Yang pertama kita bahas adalah pengertian jaringan nirkabel. Yang kedua, contoh jaringan nirkabel. Yang ketiga, jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel. Menurut kalian, apa sih jaringan nirkabel itu? Jaringan nirkabel adalah jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Secara fungsi, jaringan nirkabel tidak jauh beda dengan jaringan kabel biasa. Dalam kata lain, jaringan nirkabel dapat dikatakan merupakan pengganti sekaligus pengembangan dari jaringan kabel yang berfungsi sebagai media penghubung. Yang kedua ada contoh jaringan nirkabel. Contoh-contoh jaringan nirkabel ada Bluetooth, Wi-Fi, mouse wireless, satelit, speaker wireless, router, dan headset wireless. Yang ketiga ada jenis-jenis jaringan nirkabel. Jenis-jenis jaringan nirkabel ada 1. Wireless Personal Area Network. Yang kedua, Wireless Local Area Network. Yang ketiga, Wireless Metropolitan Area Network. Dan yang terakhir, Wireless Wide Area Network. Wireless Personal Area Network adalah jaringan nirkabel yang jaraknya cukup pendek, hanya memerlukan beberapa kilometer saja, atau low range dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan pribadi. Fungsi dari WPAN sama seperti fungsi dari jaringan nirkabel pada umumnya, yaitu untuk menghubungkan perangkat periferal atau membuat suatu kesatuan dalam komunikasi yang berbasis nirkabel. Teknologi WPAN memungkinkan pemakai untuk membangun komunikasi nirkabel secara dadakan atau mode ad hoc. Perangkat-perangkat seperti PDA, telepon seluler, atau laptop yang berada dalam ruang kegiatan si pemakai dapat dihubungkan secara nirkabel. Wilayah yang dijangkau oleh WPAN hanya bisa mencapai 10 meter. WPAN yang saat ini terkenal adalah Bluetooth dan cahaya inframerah. Bluetooth merupakan teknologi pengganti nirkabel yang memanfaatkan gelombang radio untuk mentransmisikan data. Data Bluetooth dapat ditransfer menembus dinding, dompet, dan koper. Teknologi Bluetooth juga dikembangkan oleh Special Interest Group atau SIG pada tahun 1999. Yang kedua ada Wireless Local Area Network. Wireless Local Area Network adalah sebuah jaringan nirkabel yang memanfaatkan media udara atau nirkabel sebagai media utamanya. WLAN ini memancarkan radio ke device atau perangkat periferal yang berada dalam jangkauannya. WLAN memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi di dalam lingkungannya sendiri, misalnya dalam satu bangunan perusahaan atau gedung kampus, atau di ruang publik seperti bandara. WLAN juga cocok dipakai di kantor-kantor yang bersifat sementara, tidak memungkinkan para penggunanya memasang kabel-kabel tambahan. WLAN juga dapat diterapkan sebagai pelengkap untuk LAN yang sudah ada. Bagi para pengguna yang bekerja sebagai karyawan, mereka dapat melakukan tugasnya dari lokasi berbeda setiap saat ketika mereka masih berada di lingkungan kantor. WLAN dapat bekerja dengan dua cara yang berbeda.
Dalam infrastruktur WLAN, stasiun-stasiun nirkabel, perangkat yang dilengkapi dengan kartu jaringan radio atau modem eksternal tersambung ke titik akses nirkabel atau wireless access point. Titik-titik akses nirkabel itu berfungsi sebagai jembatan antara stasiun dan tulang punggung jaringan yang ada. Yang ketiga ada Wireless Metropolitan Area Network. Wireless Metropolitan Area Network adalah teknologi jaringan nirkabel yang menghubungkan beberapa jaringan WLAN. Jadi, biasanya teknologi jaringan nirkabel ini mencakup wilayah atau radius sebuah kota, ataupun bisa juga radius provinsi. WLAN memungkinkan para pemakai membangun koneksi nirkabel di antara sejumlah lokasi dalam suatu daerah metropolitan. Misalnya area gedung perkantoran yang berada dalam satu kota atau pada kampus universitas. Keunggulan teknologi WLAN adalah pengguna tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk pengabelan. WLAN dapat pula ditambahkan pada jaringan berkabel yang sudah ada. Dalam hal ini, WLAN dapat dipakai sebagai cadangan bila suatu saat jaringan berkabel mengalami gangguan. Untuk mentransmisikan data, WLAN dapat memakai gelombang radio atau cahaya inframerah. Saat ini permintaan terhadap jaringan akses secara nirkabel, pita lebar atau broadband semakin meningkat. Meskipun sudah ada bermacam-macam teknologi seperti MMDS atau biasa disebut dengan Multi-Channel Multi-Point Distribution Service dan LMDS atau bisa disebut Local Multi-Point Distribution Service. Kelompok kerja IEEE 802.16 untuk standar akses nirkabel broadband masih mengembangkan spesifikasi untuk pengembangan teknologi ini. Yang terakhir ada Wireless Wide Area Network. Wireless Wide Area Network adalah sebuah jaringan yang memiliki radius jaraknya mencakup sebuah negara atau benua. Dengan demikian, Wireless Wide Area Network adalah sebuah teknologi jaringan nirkabel yang jangkauannya luas, mencakup sebuah negara atau benua yang biasanya memanfaatkan teknologi satelit ataupun kabel bawah tanah atau bawah laut. Kecepatan dari teknologi ini beragam, mulai dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, 625 Mbps, dan seterusnya. Teknologi WWAN ini memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi nirkabel terhadap jaringan pribadi atau jaringan publik jarak jauh. Penggunaan teknologi WLAN yang sudah diterapkan di Indonesia adalah sistem generasi kedua atau 2G. Oke. Sistem ini dipakai pada teknologi GSM, Global System for Mobile Communication, dan CDPD, Cellular Digital Packet Data, dan CDMA, atau bisa disebut Code Division Multiply Access. Namun teknologi-teknologi ini ternyata memiliki kelemahan seperti keterbatasan jelajah dan ketidakcocokan antara yang satu dengan yang lain. Perkembangan selanjutnya mengarah pada generasi 3G. Teknologi 3G menawarkan standar dan kemampuan jelajah untuk seantero jagat. Organisasi yang aktif mengalahkan pengembangan standar global untuk teknologi 3G adalah ITU, International Telecommunication Union.
Dan sekarang perkembangannya sudah mencapai jaringan 4G, dan selanjutnya tidak akan lama lagi akan mengarah pada jaringan yang lebih baru, yaitu jaringan 5G. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel. Yang pertama adalah kelebihan jaringan nirkabel. Kelebihan pertama adalah praktis. Praktis ini dalam artian untuk menggunakan nirkabel, kita hanya memerlukan sebuah alat pemancar. Dan dipastikan juga komputer mempunyai penerima receiver-nya. Yang kedua, bisa diakses di mana saja. Setiap perangkat bisa tersambung ke dalam jaringan nirkabel. Asalkan sinyalnya masih bisa diperoleh ya. Yang ketiga, ada mendukung banyak perangkat. Bukan hanya komputer saja. Hampir semua smartphone saat ini sudah mendukung fitur jaringan nirkabel seperti Wi-Fi. Yang keempat, ada jaringan mudah diperluas. Melakukan instalasi jaringan di setiap tempat seperti gedung itu bukan jadi masalah lagi karena bisa diperluas. Dan karena terdapat perangkat tertentu yang bisa memperluas jangkauan sinyal jaringan. Yang kelima, ada produktivitas meningkat. Tentu akan meningkatkan produktivitas jika bicara soal manfaatnya dalam hal berbagi data. Bayangkan, sebuah perusahaan dengan semua komputer yang terhubung ke dalam satu jaringan. Pasti akan bisa meningkatkan produktivitas, kan? Oke. Yang terakhir adalah keamanan. Keamanan data menjadi lebih terjaga karena semakin berkembangnya era sekarang, zaman sekarang kan semakin meningkat, semakin berkembang. Jadi keamanan juga bisa lebih terjamin. Tuh. Yang kedua ada kekurangan jaringan nirkabel. Yang pertama, mungkin biayanya bisa lebih mahal dari yang lain. Karena terlebih lagi jika ingin mengaplikasikannya pada jangkauan yang lebih luas, seperti jaringan MAN. Selain itu, perangkat keras yang mendukung terciptanya teknologi wireless tergolong lebih mahal daripada penggunaan kabel. Yang kedua adalah cuaca buruk. Cuaca buruk itu juga termasuk musuh dari teknologi wireless ya. Karena sinyalnya juga sangat dipengaruhi oleh cuaca yang sedang terjadi. Perlu kalian ketahui, jaringan wireless memakai udara dalam mentransmisikan data. Oleh karena itu, apabila cuaca berubah menjadi buruk, maka proses transmisi data juga akan mengalami gangguan. Selain itu, banyaknya sekat-sekat atau tembok yang tebal juga akan mempengaruhi sinyal transmisi data apabila Anda berada di tempat yang memiliki sekat tembok yang tebal. Jangan heran jika jaringan wireless yang Anda gunakan akan memburuk jika cuaca tidak stabil. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.